bisa memberikan kamu label yang berbeda-beda. Tapi jangan biarkan hal itu mengubah diri kamu yang sesungguhnya. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama di bulan September kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Boru, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri rangkaian kegiatan penting TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap. Kegiatan meliputi laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi, serah terima jabatan sejumlah posisi strategis, serta peresmian validasi organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dalam amanatnya, Kasal menegaskan bahwa penyempurnaan organisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat postur TNI Angkatan Laut yang modern, profesional, dan berdaya gentar kawasan. Kehadiran Pangku Armada 2 pada acara ini menjadi bentuk dukungan penuh terhadap upaya Kasal dalam memperkuat peran TNI Angkatan Laut demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI Angkatan Laut melalui Koarmada 2 terus menunjukkan peran aktifnya di kancah internasional melalui berbagai misi diplomasi dan latihan bersama. KRI Brawijaya 320 melaksanakan kunjungan ke Uni Emirat Arab dengan rangkaian kegiatan mulai dari Open Ship, Course Tactical hingga latihan PASEX bersama kapal perang Uni Emirat Arab Navy. Sementara itu, KRI Raden Edi Martadinata 331 bersama unsur Royal Thai Navy mempersiapkan diri memasuki tahap SIPES latihan bersama Sea Garuda 22B25 dengan agenda pre-sale brief guna menyamakan persepsi serta meningkatkan koordinasi di laut. Di Laut Mediterania, KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil mendapat kehormatan memimpin latihan manuver multinasional bersama unsur Maritime Task Force dari berbagai negara. Serangkaian kegiatan ini mencerminkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam memperkuat kerjasama pertahanan, meningkatkan interoperabilitas, serta meneguhkan diplomasi maritim di tingkat regional maupun global. Koarmada 2 terus berkomitmen meningkatkan profesionalisme prajurit melalui berbagai program latihan. Dinas Komunikasi dan Elektronika menggelar latihan peningkatan kompetensi operator pernika tahun anggaran 2025 yang dibuka oleh Askomlek Pangku Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Dados Raino. Kegiatan ini diikuti 35 personil Korps Elektro dan Komunikasi KRI guna mengasah keterampilan dalam pengoperasian serta pemeliharaan perangkat komunikasi dan elektronika di era digital. Selain itu, Dinas Hukum Koarmada 2 juga menyelenggarakan latihan hukum humaniter tahun anggaran 2025 yang dibuka oleh Kadiskum Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Yopi Roberti Riri. Sebanyak 65 prajurit mengikuti kegiatan ini untuk memperdalam pemahaman dan penerapan hukum humaniter dalam setiap penugasan. Kedua latihan ini menjadi langkah nyata Koarmada 2 dalam menyiapkan prajurit yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan tugas ke depan. Netizen, sebagai wujud apresiasi atas dedikasi Jala Senastri, Pangku Armada 2 hadiri puncak hari ulang tahun ke-79 Jala Senastri. Berikut liputan selengkapnya. Pangku Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI bersama Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya menghadiri puncak peringatan HUT ke-79 Jala Senastri di Gedung Geraha Jala Puspita, Jakarta. Kehadiran Pangku Armada 2 beserta jajaran menjadi wujud dukungan penuh terhadap peran Jala Senastri yang selama ini setia mendampingi prajurit serta berkontribusi nyata bagi keluarga besar TNI Angkatan Laut.
Acara yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Vera Muhammad Ali itu mengusung tema Jala Senastri bersinergi dan berkarya untuk mendukung dan mewujudkan keluarga prajurit TNI Angkatan Laut yang sejahtera, unggul, dan prima. Sementara itu, di Surabaya, peringatan juga diikuti secara virtual oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto bersama Wakil Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Wati Iswarto di Gedung R Mulyadi Kodik Latal. Dalam rangka menjalankan misi diplomasi Duta Bangsa, KRI Bima Suci yang tergabung dalam Satgas Kartika Jalakrida 2025 melaksanakan kunjungan kehormatan ke Panglima Armada Kerajaan Thailand. Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto MTR Opsla mendampingi Kepala Staf Koarmada RI Laksda TNI Eko Wahjono dalam Korstesi Kol yang disambut langsung oleh Admiral Notapol Dewenich. Pertemuan yang berlangsung hangat ini menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam mempererat hubungan diplomatik serta persahabatan maritim antara Indonesia dan Thailand. Sementara itu, di wilayah Sulawesi Tenggara, Satgas Trisila 25-3 Gugus Tempur Laut Koarmada 2 melaksanakan serangkaian kegiatan sosial, mulai dari bakti sosial, donor darah hingga Open Ship KRI Teluk ND 517 yang disambut antusias masyarakat Kendari. Kehadiran Forkopimda Kendari di atas KRI juga memperlihatkan sinergitas yang kuat antara TNI Angkatan Laut dengan pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Laut tidak hanya menjaga kedaulatan dan keamanan laut, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat wawasan kebaharian di daerah operasi. KRI Raden Edi Martadinata 331 yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Andi Kristianto sukses melaksanakan SIPE Selat Masi Garuda 22B25 di Teluk Thailand bersama Royal Thai Navy. Sejumlah latihan strategis mulai dari cross deck helikopter, VBSS, Man Overboard Exercise, hingga Surface Action Group Exercise terlaksana dengan baik. Latihan bersama yang dipimpin dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Fadlon ini ditutup secara resmi dengan penuh semangat persahabatan, meneguhkan komitmen TNI Angkatan Laut dan Royal Thai Navy dalam menjaga stabilitas maritim regional. Usai latihan, KRI Rem 331 resmi bertolak dari Dermaga Satahip menandai suksesnya rangkaian Latma yang semakin mempererat hubungan bilateral Indonesia-Thailand. Sementara itu, KRI Bima Suci yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto meninggalkan negeri Gajah Putih usai melaksanakan misi diplomasi Duta Bangsa dan latihan Kartika Jalakrida bagi Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-72. Pelepasan KRI Bima Suci dilakukan oleh Atase Pertahanan Laut Republik Indonesia untuk Thailand, Kolonel Laut Suplai Roni Marzah Karata. Dengan semangat kebaharian, prajurit KRI Bima Suci dan para taruna Akademi Angkatan Laut melanjutkan pelayaran menuju etapa berikutnya di Brunei Darussalam. Membawa pesan persahabatan, memperkenalkan budaya bangsa, sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui diplomasi maritim. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri serah terima 7 jabatan strategis di lingkungan Koarmada RI yang dipimpin Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada RI menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan dinamika organisasi guna penyegaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menandai alih kodal Puskopaska TNI Angkatan Laut menjadi Kopaska sebagai satuan pelaksana Koarmada RI. Selain itu,
Dari Puskodal Koarmada 2 Surabaya, Pangko Armada 2 mengikuti secara virtual paparan rencana garis besar demo alutsista, sailing pass dan fly pass dalam rangka HUT ke-80 TNI yang dipimpin Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Tidak hanya itu, Pangko Armada 2 juga turut serta dalam fun bike, olahraga bersama dan bakti sosial di Juanda bersama para pejabat Kota TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya sebagai wujud kebersamaan dan sinergitas prajurit Matra Laut. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi para asisten melaksanakan tatap muka secara virtual dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bertempat di Gedung Puskodal Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan ini membahas langkah-langkah pengamanan terkait situasi keamanan nasional akibat aksi demonstrasi yang digelar di sejumlah kota besar di Indonesia. Tatap muka virtual ini menjadi wahana untuk memperkuat komunikasi langsung antara pimpinan TNI Angkatan Laut dengan jajaran komando utama guna memastikan setiap arahan dapat dijalankan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Hal ini menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, handal, Gora. Gorawira, Madya Jala, Jalas Peva, Jaya Mahe.